Kanker serviks merupakan kanker penyebab pertama kematian wanita. Serviks merupakan bagian terendah rahim. Gejala kanker serviks pertama, perdarahan abnormal dari vagina. Yang kedua, nyeri pinggul. Yang ketiga, perdarahan setelah berhubungan seksual. Stadium kanker serviks. Stadium 0, sel kanker menutupi bagian atas serviks. Stadium 1A, sel kanker hanya menutupi bagian atas serviks. Stadium 2A, menyebar hingga 2/3 vagina. Stadium 2B, kanker menyebar ke uterus atau rahim. Stadium 3A, sel kanker telah menyebar hingga vagina. Stadium 3B, penyebaran sel kanker hingga dinding panggul dan saluran kencing. Biasanya ginjal membengkak dan urin bercampur darah. Stadium 4A menyebar ke seluruh saluran kencing dan rektum. Stadium 4B, sel kanker menyebar ke organ penting seperti liver, usus, hingga paru-paru. Operasi konitasi mengangkat jaringan kanker hanya pada serviks. Operasi radikal mengangkat saluran serviks dan menyambungkan pada uterus. Operasi total histerektomi mengangkat seluruh organ reproduksi. Terapi radiasi menggunakan sinar gelombang panas untuk mematikan sel kanker. Kemoterapi meminum obat sitostastika yang menghambat sel kanker. Obat tersebut mengalir melalui pembuluh darah dan mematikan sel kanker. Pencegahan kanker serviks tidak berganti-ganti pasangan seksual, hindari menikah usia muda, menggunakan kondom. Hindari merokok, melakukan vaksinasi kanker serviks pada wanita usia subur, lakukan pap smear secara rutin. Tes ini bertujuan mendeteksi kanker serviks. Bila hasil tes positif, sel kanker akan tampak pada mikroskopik. Lakukan pap smear minimal setahun sekali. Dan selalu waspadai tanda gejala kanker serviks pada diri Anda. Pemirsa, kanker serviks memang menjadi hal yang menakutkan khususnya bagi kaum wanita. Pengidap penyakit ganas yang disebabkan oleh virus human papilloma ini semakin meningkat. Ya, lalu apa itu kanker serviks dan seperti apa pula gejala serta pencegahannya? Kita simak liputannya berikut ini. Penyakit kanker menjadi bobok menakutkan bagi banyak orang. Betapa tidak, begitu mendengar kata tersebut, yang langsung terbayang dalam benak seseorang adalah sisa umur yang pendek, penderitaan panjang, tabungan terkuras habis untuk pengobatan, hingga bayangan kematian. Dan kondisi inilah yang tengah menimpa artis kondang Julia Perez. Pelantun lagu Belah Duren tersebut diketahui tengah dalam kondisi kritis melawan penyakit ganas kanker serviks yang menggerogoti tubuhnya sejak 3 tahun belakang. Sudah hampir sebulan ini Jupe menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Kanker serviks sendiri dikenal sebagai salah satu penyakit mematikan dan menyumbang angka kematian tertinggi bagi penderitanya. Pengidap kanker serviks, terutama pada tahap stadium lanjut, terbilang sulit untuk disembuhkan. Lantas apa itu kanker serviks dan seperti apa pemicu kemunculannya?
Kanker serviks atau kanker mulut rahim adalah salah satu jenis kanker mematikan. Jenis kanker ini dipicu oleh infeksi human papillomavirus atau HPV dan menginvasi bagian dalam sel dinding leher rahim dalam jangka waktu yang lama. Virus HPV sendiri bisa ditularkan lewat hubungan seksual serta perilaku seseorang yang kurang menjaga pola kesehatan dan kebersihan diri. Kanker serviks adalah penyakit keganasan pada mulut rahim, yaitu bagian yang paling menonjol dari bagian rahim. Jadi bagian yang dekat dengan vagina. Penyebab dari kanker serviks itu sendiri kan adalah human papillomavirus. Jadi suatu virus yang kita kenal dengan HPV virus. Nah, itu kalau sudah menyebar ke dalam rahim, dia tidak hanya menyerang dari mulut rahim, tapi juga ke arah rahim dan bagian-bagian yang ada di daerah sekitar rahim. Sehingga untuk mencegah penyebarannya lebih lanjut itu dari virusnya atau kankernya, kita harus angkat rahimnya dan juga indung telurnya. Meski penyakit ini menjadi bobok menakutkan bagi penderitanya, namun tak sedikit juga yang berhasil menjadi survivor dan sukses bertahan dari penyakit ganas tersebut. Salah satunya adalah aktris senior Rima Melati dan Ria Irawan. Ya, saya biarpun banyak kesakitan ya yang di waktu penyinaran serta kemoterapi yang muntah-muntah terus segala macam, saya nggak mau kalah. Saya minum terus obatnya, melakukan pengobatannya dengan segala macam itu pokoknya saya mesti sembuh. Tentunya dengan dokter di atas segala dokter, saya berdoa terus minta kesembuhan. Saya merengek-rengek, saya bilang Tuhan, please, saya minta kesembuhan. Selain Rima Melati, Yana Zain juga sempat berjuang untuk sembuh dari penyakit kanker stadium 4B, meski harus menjalani pengobatan ke negeri Cina. Dari teman-teman saya yang sudah pernah berobat di sana, saya sudah mendengar bahwa itu nggak usah takut, jalanin aja kemonya mereka itu. Jadi kalau di sini kan kalau kemo kan dimasukkan dalam infus, cairan infus dan dijalankan ke seluruh tubuh. Kalau di sana enggak. Di sana nanti dicari sumber penyakitnya itu yang di kemoterapi. Jadi lebih ringan. Jatuhnya jadi lebih ringan. Pengakuan para survivor tersebut membuktikan jika harapan kesembuhan bagi pengidap kanker serviks tetap ada. Namun pencegahan tentunya lebih baik daripada pengobatan. Dari sisi kedokteran sendiri, gejala awal kanker serviks sulit dideteksi. Namun berkat kemajuan teknologi, masyarakat bisa melakukan pencegahan dengan metode pap smear. Kalau sudah didiagnosa menderita kanker serviks, ya mau nggak mau pola hidupnya dan lebih baik lagi untuk mempertahankan kualitas hidupnya.